Jadi pada suatu pagi ayam ini sudah turun dari pengeramannya dengan 5 anaknya yang sudah sehat-sehat, karena mungkin sudah netes sekitar 2 hari yang lalu, serta meninggalkan 3 butir telur yang belum menetas. Yang satu ini sudah retak, yang 2 belum, dan setelah saya cek lagi ketiganya embrionya masih hidup. Dan biasanya kalau ada kasus seperti ini, telur-telur ini akan saya titipkan ke indukan lain yang sedang mengeram. Tapi karena kebetulan lagi nggak ada indukan yang lagi mengeram, jadi saya putuskan untuk membuatkan inkubator sederhana darurat dari kardus bekas. Setelah inkubatornya jadi, ketika telur tadi langsung saya masukkan, dan nggak lama kemudian pada siang harinya telur yang retak tadi sudah menetas. Kemudian pada malam harinya disusul 1 telur lagi menetas, dan yang satu agak telat karena dia menetas pada sore hari keesokan harinya. Setelah ketiga anak ayam ini benar-benar sehat dan mulai lincah bergerak, ketika anak ayam ini saya gabungkan dengan induknya. Saya menggabungkannya pada malam hari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya anak ayam ini dipatok karena dianggap sebagai ayam lain dan bukan anaknya. Dan sampai sini tugas saya sudah selesai. Kemudian pada keesokan paginya, nggak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba ketiga anak ayam ini malah ikutan induk yang lain yang sudah jauh beberapa hari sebelumnya menetas lebih dulu. Yang ini adalah indukan aslinya, tapi kemudian ketiga anak ayam itu tadi ikut indukan yang ini. Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting nggak dipatok dan tetap dirawat sama indukannya. Jadi ya udah, saya biarkan aja seperti itu, biar indukannya yang lain ini yang merawat. Jadi di sini saya akan sedikit mereview tentang mesin tetas yang saya buat tadi ya. Dan di sini adalah mesin tetasnya. Ini saya buat dari kardus bekas bungkus kipas angin. Sana kipas anginnya. Terus untuk ukurannya sendiri saya nggak terlalu ngukur ya, saya nggak ukur karena saya cuma mencoba untuk membuatnya bisa jadi satu mesin tetas gitu aja. Yang penting pas cukup, yang penting cukup untuk membuat satu mesin tetas ini. Tapi kalau mau diukur boleh, ini akan saya coba ukur. Ini tingginya ya sekitar 30 cm. Kira-kira aja ya, nggak perlu pas-pas banget. Ini sekitar 24-25. Terus untuk lebar kesananya 21-22 lah ya. Oke,
Tapi di sini juga saya sudah pasangin ini apa namanya, controller atau thermostat orang-orang nyebutnya. Ini saya pakai model yang STC 1000. Saya pakai lampu bolam 5 watt yang kecil, yang bulat kecil itu. Kemudian untuk di atasnya ini saya buat pintu seperti ini. Nah, ini di sini untuk perkabelannya, untuk kelistrikannya saya pisahkan dari ruang tetasnya biar kalau ada apa-apa gampang untuk bongkar pasangnya. Jadi ini buka tutup dan apa, ada plafonnya lah istilahnya, ini plafonnya, terus ini tutup di atasnya, ini gentengnya gitulah ya. Kemudian di sini ada pintunya. Nah, seperti ini. Nah, ini jendela ini sebenarnya awalnya saya nggak pengen buat karena nggak ada kaca atau plastik atau apa untuk membuat jendela. Tapi kebetulan saya punya tempered glass atau apa ini, anti gores HP yang nggak kepake. Jadi akhirnya saya buatkan jendela seperti ini. Ini bisa dibuka tutup. Wah, ini masih bisa dilepas seperti ini. Ini sekaligus saya fungsikan sebagai ventilasi ya, kalau misalnya perlu aliran udara yang lebih banyak. Jadi ini bisa dibuka gini terus diganjel apa kayak gitu. Nah, pintunya seperti ini saya potong dan ya saya lakban di sini. Engselnya pakai lakban aja gitu. Kemudian di dalamnya ini raknya ini saya pakai potongan dari keranjang buah yang saya potong, saya paskan gitu, saya taruh sini. Terus di bawah sini, di bawahnya sini nanti bisa dikasih tempat air untuk kelembabannya ya, untuk ngontrol kelembaban. Terus di sana ada termometer juga, ini sensor controllernya. Kemudian ini saya pakai lampu yang kecil 5 watt yang kecil ya. Seperti inilah kira-kira bentukan dari inkubator dari kardus. Dan ini sebenarnya kalau cuma untuk netesin telur ayam sih 10 masuk ya, sebenarnya lumayan bisa digunakan kalau misalnya kondisi-kondisi darurat seperti yang barusan di depan. Atau juga pernah saya itu kemarin ada indukan yang lagi nelur, tiba-tiba udah nelur 7 butir, tiba-tiba nggak pulang, dia hilang entah kemana. Tapi berhubung waktu itu ada indukan lain yang mengeram, jadi telurnya saya ikutan ke indukan lain yang mengeram itu. Nah, seandainya nggak ada indukan lain yang mengeram, alat-alat sederhana seperti ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Ya, demikian untuk review singkat mesin tetas kardus ini. Sekian dari saya, terima kasih.